Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Rosalinda. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah fitoterapi. Pada video kali ini kami akan mencoba membuat video presentasi pemanfaatan jamu untuk gangguan kesehatan reproduksi perempuan. Kelompok kami terdiri dari Neng Yati, Iin Nadifah, Nurhayati Nufus, Eka Bintari Cendriani Umianah, dan saya sendiri Reni Rosalinda. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fitoterapi. Kesehatan reproduksi di Indonesia perlu mendapat perhatian mengingat cukup besar jumlah perempuan usia produktif. Penggunaan jamu untuk menyelesaikan masalah kesehatan reproduksi tampaknya masih banyak dilakukan di Indonesia. Masalah reproduksi yang banyak dialami perempuan dapat dilihat dari ketersediaan jenis jamu. Jenis jamu yang banyak tersedia di Indonesia untuk gangguan menstruasi, jamu untuk pasca melahirkan, jamu untuk perawatan kehamilan, bahkan jamu untuk terlambat haid juga tersedia di masyarakat. Yang pertama kita akan membahas mengenai kunyit. Tidak asing ya dengan rimpang yang satu ini. Kunyit termasuk salah satu obat herbal yang bisa dikonsumsi selama pengobatan kanker payudara. Rimpang dan batang bawah kunyit kaya akan kurkumin, yaitu bahan aktif yang diduga kuat bersifat anti kanker karena zat fenoliknya. Selain itu, kurkumin juga bisa mengubah senyawa eikosanoid seperti prostaglandin E2, PGE2 di dalam tubuh menjadi senyawa antioksidan dan zat anti radang atau antiinflamasi. Kurkumin pun diketahui mampu menghambat fase pertumbuhan kanker dari mulai pembentukan awal hingga pembelahan. Berbagai manfaat kunyit untuk kesehatan rahim. Yang pertama, membantu dalam mengatasi tuba falopi yang tersumbat. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan indung telur atau ovarium dengan rahim. Kebaikan ini muncul berkat kandungan kurkumin dalam kunyit. Kurkumin adalah bahan kimia alami yang tinggi antioksidan dan memiliki sifat antiinflamasi. Yang kedua, membantu dalam mengatasi PCOS. PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome adalah gangguan hormon yang dapat menyebabkan banyaknya folikel-folikel cairan di ovarium, sehingga sulit untuk melepaskan sel telur. Kunyit mampu mengatasi inflamasi sekaligus menurunkan potensi resistensi insulin. Yang ketiga, membantu dalam mencegah preeklamsia. Lagi-lagi, zat kurkumin dengan sifat antiinflamasi yang berperan dalam manfaat kunyit untuk kesehatan rahim ini. Tetapi ingat, untuk selalu mengkonsumsi kunyit dalam jumlah yang wajar supaya hasilnya tetap optimal. Yang keempat, sebagai pengobatan alternatif untuk kanker ovarium, kunyit dapat melindungi sel dari berbagai jenis kanker, misalnya kanker usus dan kanker kulit. Sel-sel kanker berhenti menggandakan diri saat bertemu dengan kurkumin, zat kimia utama dalam kunyit. Yang kelima, membantu dalam meringankan endometriosis. Endometriosis adalah gangguan yang menyebabkan lapisan rahim justru tumbuh di luar rahim. Kurkumin dalam kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Nah, dua contoh jamu yang banyak kita temui di masyarakat, yang pertama itu ada jamu kunci sirih. Jamu kunci sirih merupakan perpaduan dari daun sirih dan temu kunci. Selain terdiri dari daun sirih dan temu kunci, minuman ini juga dicampur dengan bahan-bahan seperti kunyit, kencur, jahe, kayu manis, kapulaga, asam jawa, serai, perasan jeruk nipis, garam, dan gula merah. Yang kedua, banyak kita temui juga jamu kunyit asam. Jamu kunyit asam sangat baik dikonsumsi oleh wanita yang sedang haid karena dapat mengurangi rasa sakit yang muncul ketika haid. Jamu kunyit asam juga dapat melancarkan siklus haid dan menyuburkan kandungan. Kandungan vitamin A dan vitamin C yang terdapat dalam kunyit asam dapat membuat kulit bersih dan bercahaya,
Meminum jamu ini secara rutin juga dapat menghilangkan bau badan karena kandungan minyak asiri di dalamnya membantu mengontrol keringat dan melawan bakteri penyebab bau Demikian badan. penyajian dari kelompok 5 Terima mata kasih. kuliah Demikian fitoterapi, presentasi vokal dari pemanfaatan kelompok 5 herbal mata kuliah untuk fitoterapi. kesehatan reproduksi. Saya Rosalinda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.